terakhir ya, sesi terakhir kita selesaikan semua soal-soalnya hari ini karena kebetulan kalau minggu depan lagi itu nanti accurate-nya udah keburu expired trial-nya. Jadi teman-teman semua yang hadir sudah siap ya. Saya off kamera dulu deh. Sebentar. Share screen accurate. Oke. Nah, ini teman-teman semua udah bisa melihat ya tampilan saya tadi. Ada tinggal sisa 1 hari lagi. Jadi kalau teman-teman yang kemarin-kemarin juga bikin database trial atau sudah mulai isi data-data asli, itu akan muncul kalau misalnya database-nya belum diaktifasi atau belum dibayar di bagian billingnya. Kita lanjut, teman-teman kemarin sudah masih ingat kita sampai di mana? Terakhir kita sudah selesai pada satu proses sampai dengan pembayaran pemasok ya. Kalau ini kita lihat lagi transaksi kita nih, bagian pembelian. Lalu faktur pembelian, kemarin kita sudah sampai pada pemasok tunai. Pemasok tunai senilai 18.700.000. Ya, kemarin kita sudah sampai di sini. Coba kita cek lagi pembayaran pemasoknya kita sudah buat apa belum gitu ya. Di sini ada PO, lalu pembayaran pemasok. Pembayaran pemasok 11 Januari 2018. Jadi faktur pembelian kemarin kita sudah. Sekarang kita ke pembayaran pemasok. Kalau kita lihat dari daftar pembelian, lalu pembayaran pembelian, kita lihat nih, cek udah ada belum ya yang pembayaran tunai? Belum ada ya, baru cuma ada satu yang dari utama. Nah, sekarang kita buat yang pemasok tunai. Kita buka faktur pembeliannya kembali, pastikan ini pemasok tunai, lalu kita proses di sini pembayaran. Pembayaran melalui bank tanggal 11 Januari. Kita tinggal pilih saja, ininya adalah bank tanggal 11 Januari. 11 Januari pada bank. Banknya kita mau pakai nomor urut ini, biar urut aja, nanti dia ngikut ya. Lalu kita simpan. Nah, teman-teman kalau mau lihat di sini, nah udah muncul nih ada 2 pembayaran pemasok, kita tampilkan lagi. Ininya sudah otomatis tanggal 11 Januari, terima nilainya sekian,
karena tunai, jadi datang ke toko langsung bayar gitu ya. Angkanya sekian, ini kita metode pembayaran tunai pada bank. Oke. Selanjutnya, ini semua bisa di-print ya. Jadi kalau yang di kantornya masih ada filing gitu, ini bisa dicetak sebagai bukti. Ya, jadi ini bisa dicetak sebagai bukti di filenya masing-masing. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Lalu soal selanjutnya adalah transaksi nomor 7 tanggal 12 Januari 2018 melakukan pelunasan kepada PT Inti Sejahtera atas faktur nomor FIS 887 dan pembayaran dengan transfer bank. Oke, pembayaran pemasok. Jadi kita panggil lagi nih pembayaran pemasoknya. Pembelian, atau kita juga bisa melakukan kalau dia dari dari PO, ini utama nggak ada. Oh, nggak ada ya. Pembelian, faktur pembelian, kita lihat Inti Sejahtera ya. Kita panggil dari faktur, lalu ini prosesnya tadi tanggal 12 Januari. Januari, ambil proses pembayaran faktur. Saldo awal. Senilai 20 juta. Transfer bank. Pada saat 15 Januari. Sorry, 12 Januari. Tanggal fakturnya waktu 5 November 2017, kita bayar di 12 Januari 2018. Bayar 20 juta, nilai dibayar 20 juta. Kita ini cari pilihnya, tidak ditemukan. Nah, ini kita mau tulis boleh. Nomornya misalnya BCA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini BCA-nya kita nggak isi, jadinya nggak ada banknya. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Jadi transfer banknya sebenarnya kita bisa pilih dulu, banknya kita bikin dulu. Nah, ini tidak ada ya. Jadi kita ini saja. Simpan. Bank harus diisi. Oke, sorry. Nah, jadi di sini terlihat nomor pembayaran yang ketiga, tanggal 12 Januari 2018, PT Inti Sejahtera sudah kita lunasi. Ya, jadi hutang kita di PT Inti Sejahtera sudah kita lunasi. Lalu
pada tanggal 8, transaksi nomor 8, tanggal 15 Januari 2018, kita melakukan retur pembelian kepada utama. Barang yang diretur adalah TV sebanyak 1 unit, dikarenakan barang tersebut rusak dan tidak dapat dijual kembali. Jadi kita masuk ke menu retur pembelian. Kita ke pembelian, lalu ke retur pembelian. Kita panggil tadi siapa? Utama ya. Utama, kita cari faktur tagihannya yang nomor 02. Nih. Hanya TV. Dan yang dikembalikan adalah 1 unit saja. Ya, jadi pada tanggal 15 Januari, tanggalnya 15 Januari 2018, kita melakukan pengembalian barang kepada PT Utama 1 unit TV seharga, ini sudah otomatis ya. Jadi kalau kita waktu beli barang harganya berapa terisi, dia akan otomatis mengembalikan. Jadi kita tinggal simpan saja. Nah, nanti di sini di listnya retur udah muncul juga list retur 1 barang. Kalau kita mau lihat cetakannya atau kita mau email juga boleh. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan atau ada yang mau ditanya? Kosong ya chatnya ya. Menginput nomor seri faktur perusahaan dengan detail informasi sebagai berikut. Sembilan 901 18.500 901 18 9.000. Ya, saya salin dulu. 901 18 11 500 700 sampai dengan 901 strip 18 strip 11 500 799. Jadi kita masuk ke modul menginput serial pajak ya. 901 18 11 500 700 sampai dengan 901 18 11 500 799. Penggunaan utama simpan.
Bukti memorial. Ini sudah kita buatkan isi memonya. Lalu menerima pesanan penjualan dari CV setia kawan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke penjualan. Oke. Pesanan penjualan. Jadi kita mulai masuk ke bagian penjualan ya. Penjualan di sini. Lalu kita mulai dengan pesanan penjualan CV setia kawan dengan informasi berikut. Pesanan penjualan CV setia kawan yang mesen tanggal 18 Januari . Cari barangnya. Kulkas, mesin cuci, rice cooker. Kulkas jumlahnya 5. Oh, nggak ada diskonnya nih ya. Kita edit dulu. Ini tidak ada diskon. Lalu mesin cuci. Jumlahnya 10. Rice cooker 15. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini harganya kalau misalnya harganya mau dinaikin, bisa langsung dirubah di sini juga. Dan kembali lagi kepada akses kasirnya atau akses salesnya, boleh nggak merubah harga, memberi diskon gitu ya. Terus di sini ada informasi stok yang dapat dijual. Jadi dari barang-barang yang kita sudah beli tadi, yang masuk ke gudang atau yang masuk stok, di sini ditampilkan. Kita punya berapa barang yang siap dijual. Nah, di sini penjual di sini maksudnya adalah salesman-nya. Jadi kalau ada nama salesman-nya khusus gitu, bahwa khusus yang jualan rice cooker salesman-nya si A gitu, atau salesman-nya yang boleh jualan rice cooker si A, si B, si C, ya nanti tinggal pilih aja di sini siapa yang pas lagi jualan. Keterangan ini boleh diisi misalnya pesanan CV setia kawan dan lain sebagainya. Itu bisa diisi sebagai keterangan yang akan memudahkan kita untuk menelusuri nantinya gitu ya. Jadi total pesanannya sudah betul ya, 110 juta with PPN. Nah ini kita tinggal proses aja. Nomor pesanannya saya mau biar dia otomatis aja dari Accurate, jadi saya nggak usah rubah-rubah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya klasifikasi
klasifikasi invoice yang berbeda. Misalnya kalau untuk ke konsumen langsung ada kodenya cash atau apa gitu. Nanti tinggal bisa diisi sendiri di sini dan bisa disetting. Tapi atau misalnya yang distributor gitu atau reseller misalnya resell gitu kan. Nah, ini boleh dikasih kode, nanti di belakangnya dia tinggal ngurut, tinggal ikut aja. Nah, ini saya save. Lalu kita lihat ke listing dari proses sales order kita. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau masih sales order, itu barang-barangnya belum masuk ke gudang kita. Jadi selama kita, belum keluar dari gudang kita. Kalau jadi barang tuh belum berkurang ya, karena baru sifatnya pesanan. Gitu. Setelah itu di sini tanggal 21 Januari kita baru ngirim nih ya. Tanggal 21 Januari kita mengirimkan barangnya melalui DO atau surat jalan. Tanggal 21 Januari 2018. Kita proses ke pengiriman. 21 Januari 2018. Nah, barang yang dikirim sesuai nggak? Ini bisa diganti sebenarnya. Kalau misalnya ternyata kulkasnya baru kekirimnya 3, baru kekirimnya 5 gitu ya. Ini kita bisa ganti dengan klik ininya saja lalu kita ubah. Tapi di soal ini kelihatannya dikirim semua langsung nih 5, 10, 15 unit. Ya. 5, 10, 15 unit. Oke, kita tinggal simpan saja. Nah, ini listing DO-nya, tampilan dari DO. Nah, kalau misalnya DO seperti ini, berarti barangnya sudah masuk ke gudang kita. Kalau kita mau melihat laporan dari daftar laporan barang kita, ini sudah masuk nih. Pembelian, gudang, atau persediaan. Nah, ini ada laporan ketersediaan stok, gitu ya, per tanggal ini deh, per hari ini. Semua kategori kita tinggal tampilkan. Nah, ini sudah masuk semua nih. Ya, jadi udah berapa yang bisa masuk, berapa yang keluar. Terus kalau misalnya mau lihat rincian ketersediaan stok per tanggal 2018 tadi, misalnya Januari, tanggal 31. Barang dan jasa, tadi ada kulkas deh, kita lihat. Kok nggak muncul sih? Sebentar, ini tanggalnya mesti dirubah ya. Ini nilai persediaan, jadi pada tanggal 31 Desember ada saldo awal 20, nah harganya sekian. Lalu tanggal 11 ada masuk lagi. Tanggal 21 Januari kita ada keluar barang 5, harganya sekian. Sisa stoknya 20 dengan nilai persediaan kita adalah 77.600.000. Gitu ya. Lalu setelah itu kita lanjut lagi dengan faktur. Jadi dari yang sudah kita proses tadi, di sini ada faktur penjualan. Kita mau terima, kita mau kirim tagihan ke setiap kawan atau kita mau terima pembayaran dari mereka ya. Kita panggil lagi saja. Dari pengiriman tadi boleh. Atau dari pesanan juga boleh. Kita tinggal proses ke faktur.
Nah, ini kita proses ke faktur pada tanggal 21 Januari. Fakturnya tanggal 22 Januari. Kalau dilihat keterangan di sini, ini sebenarnya kita ada yang namanya menggunakan fitur jatuh tempo. Jadi misalnya pembayarannya adalah terminnya 30 hari, 15 hari. Nah, itu di setup di saat awal, pada saat preference ya. Jadi nanti tampilan fakturnya juga bisa kita tampilkan seperti ini nih. Ada nomor, tanggal kirim, jatuh tempo, ini bisa di setup, bisa di setting. Angka yang kita bayarkan ini semua, nomor fakturnya otomatis, tidak ada biaya lain yang mau kita bebankan. Jadi ini tidak ada yang perlu kita lakukan lagi. Nah, ini tanggal pengirimannya ini kita setup nih, tanggal kirimnya 21 Januari 2018. Kirimnya kemarin, tanggal fakturnya kita buat tanggal 22-nya gitu ya. Oke, kita simpan. Oke. Fakturnya buat dari bagian pengiriman. Kita cancel. Tanggal. Nah, ini pengirimannya by apa bisa kita lakukan ya. Oke, kita simpan. Nah, faktur berhasil disimpan. Setelah berhasil, ini faktur penjualannya sudah selesai ya. Ini kita lihat nomornya SI 2018 01 0001 ya, otomatis. Keterangan ini kita bisa isikan kalau kita mau. Di sini ya. Penagihan misalnya. Atau misalnya kalau nagihnya sebagian juga bisa tulis. Artinya keterangan-keterangan ini bisa kita isi untuk informasi-informasi yang kita butuhkan. Jadi dia akan muncul kalau kita isi. Kalau nggak diisi, dia sifatnya kosong. Waktu penjualannya sudah. Nah, pada tanggal 26 Januari, kita menerima dari pelanggan tunai. Jadi kita ada buka faktur atau bikin invoice untuk jasa reparasi. Jadi selain kita jualan barang elektronik, kita juga terima nih jasa reparasi barang-barang rusak gitu ya. Nah, ini tinggal kemarin kan barangnya kita sudah buat nih, kalau lihat di daftar barang dan jasa.
kita sudah punya nama barang namanya jasa reparasi. Ya, ini ada namanya jasa reparasi. Nah, sekarang kita mau bikin faktur penjualan yang namanya kepada pelanggan tunai tanggal 26 Januari 2018. Kita pilih nama barangnya jasa reparasi. Di sini kita bisa tambahkan keterangan. Jasa reparasi. Atau mau ditulis di sini juga boleh. Jasa reparasi. Jasa servis kulkas. Harganya 1 juta. Yang namanya jasa, kuantitinya selalu kita tuliskan 1 ya. Kecuali kalau memang ada perkaliannya, jadi kita boleh 1, 2, atau berapa gitu. Ini harganya 1 juta. Nggak ada diskon, total harga, mau salesnya siapa boleh ditulis atau nama kasirnya juga boleh. Ada PPN-nya. Nah, ini sudah, langsung kita simpan saja. Kalau kita lihat di rincian faktur, di sini sudah muncul. Ya, atas nama pelanggan tunai, nomor invoice-nya 0002, itu ada jasa reparasi. 26 Januari 2018. Ini keterangannya kosong. Nah, kalau mau kita isikan boleh gitu. Satu unit kulkas. Oke. Tanda terima pembayaran ini keterangannya ya. Jadi kita menerima pembayaran. Kita menerima pembayaran sebesar 1.100.000. Proses pembayaran. Dengan cek atau giro. Masuknya ke bank aja ya, kita pilihnya ya. Sorry, di sini ada keterangannya ke kas. Jadi di sini penerimaan kas berupa cek atau giro 1.100.000. Pada tanggal 26 Januari, karena tanggalnya sama. Ini kalau tanggal ceknya dia kasihnya jatuh temponya seminggu lagi, atau ini kita tinggal rubah aja tanggalnya ya, karena kebetulan di sini kas sifatnya adalah langsung bayar atau tunai, jadi ini diasumsikan tanggalnya sama. Kita simpan. Nah. Lalu yang kedua, Toko Sejahtera melakukan pelunasan atas seluruh piutangnya, di mana pelunasan dengan melakukan transfer ke bank. Jadi pada tanggal 27 Januari 2018,
Kita terima lagi pembayaran dari Sejahtera ya. Toko Sejahtera. Masuknya ke bank. Lupa cek dan giro. Kalau ada nomor ceknya dan lain-lain ini kita bisa isikan saja. Ambil nomor faktur yang mana yang mau kita lunasin. Jadi kalau di sini disebutkan pelunasan seluruh piutang. Jadi waktu menjadi saldo awal ada 10.500.000 nih dari faktur ini dan ini ya, faktur 017 dan faktur 200. Jadi kalau hanya salah satu centangannya kita buang, tapi karena di sini disebutkan melunasi seluruh hutang, totalnya 10.500.000, kita tinggal klik dua-duanya. Tanggal 27 Januari. Gironya sama. Ya, tanggalnya sama. Oke, kita proses. Nah, ini sudah kita lihat. Kalau kita melihat di data customer, di data pembelian di pemasok, misalnya ini ya, kita pilih inti sejahtera. Kita bisa lihat nih historinya. Nah, jadi untuk per pelanggan atau per vendor, historinya juga bisa langsung muncul. Jadi selain dilihat dari laporan, bisa dilihat satu-satu per nama vendor atau customer masing-masing. Jadi pada tanggal 5 November 2017, kita ada saldo awal 20 juta nih hutang. Lalu kita lunasi 20 juta gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Lalu pada tanggal 31 Januari, Setiakawan melakukan faktur penjualan. Tidak menyala alasannya ya. Jadi pada tanggal 31 Januari 2018 nih, bukan 2016 ya, salah ya tanggal ininya. Retur penjualan. Disebutkan faktur yang diretur adalah dari faktur ini. Kita ambil. Nah, ini kan nggak semuanya diretur, tapi hanya rice cooker aja. Rice cooker jumlahnya hanya 1. Hanya 1. Keterangannya rice cooker tidak menyala. 440.000 yang dikembalikan pada tanggal 28 Januari 2018.
Oke, kita simpan. Lalu lanjutnya, nah, karena barangnya rusak, nggak bisa dijual lagi, tapi kan karena dia tadinya prosesnya diretur, maka masuk lagi barangnya ke gudang kita. Nah, agar supaya stoknya tidak kacau, kita lakukan namanya penyesuaian stok. Jadi barang ini benar-benar kita keluarin dari gudang, tapi bukan berarti dia hilang atau kenapa ya kok nggak bisa dijual lagi, karena ya memang sudah tidak bisa menyala. Tapi kalau masuk gudang itu kan akan terus masuk dalam perhitungan stok. Jadi supaya tidak masuk lagi dalam perhitungan stok, kita melakukan penyesuaian persediaan. Sorry ya. Nah, kita masuk ke persediaan. Penyesuaian persediaan. Pada tanggal 30 Januari. Jadi kita lagi stok opnam nih ceritanya. Kita cari tadi rice cooker. Kurang. Jadi ya, tipenya rice cooker pengurangan senilai 200.000. Harganya kuantitas 1 unit. Oke. Oke, di sini ada info bahwa cara menambahkan akun penyesuaian persediaan. Edit, masuk ke menu pengaturan, preferensi akun perkiraan. Pilih akun beban barang pada beban barang rusak ya. Oke, di sini akunnya berarti bukan penyesuaian saldo awal, tapi kita pilih barang rusak. Kita ke pengaturan dulu.
Mana akunnya kita mesti buat dulu. Kita buat akunnya dulu ya. Untuk barang rusak. Beban barang rusak ini kita masuk ke sebagai biaya. Sini. Kita buatnya di sini deh. 405. 4.000. Barang rusak. Ya, di sini di diskon penjual, sorry. Di retur penjualan saya masukkan satu akun pilihan beban barang rusak. Jadi selain untuk retur, kita juga kalau ada barang rusak kita mau larikan ke sini supaya kita tahu sebenarnya beban barang rusak ini totalnya dalam 1 bulan ada berapa ya gitu yang menjadi biaya kita atau yang menjadi extra cost kita gitu. Oke, sorry.
Sudah. Angkanya berkurang 200.000. Tanggal 30 Januari 2018, 200.000 tidak mau menyala karena rusak. Oke. Lalu kita lanjut. Tanggal 31 Januari 2018 kita melakukan jurnal biaya asuransi. Melalui jurnal umum. Kita pakai jurnal umum. Tanggal 31 Januari. Adanya beban asuransi karyawan ya. Rp1.500.000 31 Januari 2018. Tipenya ini oke. Lalu tanggal 31 juga kita melakukan pencatatan bunga bank pada penerimaan. Penerimaan ini kita nggak boleh melalui jurnal umum, ya. Jadi penerimaan ini jangan melalui jurnal umum, tetapi kita melalui tipe kas bank penerimaan. Masuk ke bank. 31 Januari 2018. Di sini saya pilih pendapatan bunga deposito karena akunnya adanya ini, tapi ini sebenarnya kita juga bisa ganti di akun perkiraan. Jadi waktu di akun perkiraan bunga, nah ini sebenarnya saya tinggal buang aja sih
pendapatan bunga. Gitu ya. Ini saya pilih ulang aja. Nah, yang depositonya saya buang. Jadi ini tidak ada nomor cek dan lain-lain. 31 Januari sebesar 120.000 kita menerima pendapatan bunga bank. Keterangannya mau ditulis boleh. Oke. Oh. Nah, transaksi nomor 19 ini melakukan rekonsiliasi PPN. Kita menggunakan modul jurnal umum. Kita menggunakan modul jurnal umum. Kita pergi lagi, lihat dari buku besar, pilih jurnal umum. Lalu tambahkan di sini pada tanggal 31 Januari. Lalu PPN masukan dan keluaran ya. Angkanya coba kita lihat di laporan. Ini soalnya tidak ada angkanya, yang PPN masukan dan keluaran kita abaikan ya. Rekonsiliasi angkanya tidak diberitahukan oleh pembuat soal. Untuk soal nomor 19 kita tinggal. Ini tidak ada. Lalu soal nomor 20 tanggal 31 Januari kita melakukan pembayaran. Pembayaran itu kita lakukan lewat mana? Nah, ini saya abaikan ya. Pembayaran itu kita harus lakukan melalui kas bank pembayaran. Lalu kita pilih keluarnya dari mana. Melalui bank 1,5 beban listrik dan telepon.
Di sini beban listrik, air, dan telepon menjadi satu chart of account-nya. Kita cek kembali di akun perkiraan kita jadi satu apa enggak ya gitu ya. Tidak ada. Jadi kita lihat dulu. Lalu kita ganti aja akunnya. Tadi beban. Nah, kalau di sini kan akunnya dipisah-pisah ya. Jadi ada listrik, air, dan telepon. Oke, ini kalau di soal jadi satu akun. Secara nilai total adalah 1.500.000. Nah, karena di chart of account kita terpisah-pisah, maka kita membuatnya secara terpisah. Pembayaran listrik saya anggap 500.000 ya. Lalu kita panggil lagi telekomunikasi tadi. PAM. Jadi totalnya 1.500.000. Keterangannya adalah beban listrik, air, dan telepon jam 18. Oke. Kita simpan. Kita cek lagi. Melalui bank pembayaran listrik, air, dan telepon 1,5 nomornya ini. Oke. Kita simpan. Menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari, period N. Nah, kalau period N ini, jadi pada pertemuan minggu-minggu sebelumnya, saya sudah sempat menjelaskan mengenai fungsi dari period N. Accurate ini tidak mengenal tutup buku. Jadi kita nggak ada proses yang namanya tutup buku, tetapi ada namanya period end. Period end ini bukan sama dengan kalau kita pembukuan manual itu ya udah closing book gitu ya, bukan. Fungsi di sini adalah untuk menghitung rugi laba selisih kurs kalau kita menggunakan mata uang asing, dan untuk menghitung akumulasi depresiasi penyusutan setiap fixed asset yang kita punya. Jadi di sini kita mau mau period end untuk periode Januari 2018. Karena kita hanya menggunakan satu mata uang yaitu rupiah, jadi kita tidak perlu ada adjustment rate hari terakhir pada bulan itu. Jadi misalnya di tanggal 31 Januari, rate kurs BI-nya berapa gitu, itu kita input, nggak usah. Karena ini kita cuma pakai satu mata uang aja. Lalu kita simpan. Nah, dengan seperti ini, proses akhir bulannya kelihatan nih, ada jurnalnya nanti.
Oke. Nggak ada yang bertanya ya, masih bisa mengikuti ya. Nah, ini adalah laporan per 31 Januari. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat sama nggak nih pengerjaan kita nih. Oke. Nah, ini kenapa bisa berbeda? Karena waktu penyesuaian barang rusak, saya membuat akunnya itu dengan tipe pendapatan. Tipe pendapatan ini dia akan muncul di sini. Dia mengurangi di bagian pendapatan. Sedangkan kalau dari contoh, returnya itu masuknya di beban operasional. Dia langsung ke beban. Jadi ini tergantung masing-masing persepsi. Apakah mau mengurangi dari bagian COGS-nya atau tidak gitu ya. Ini bebas nih, tergantung dari accounting-nya masing-masing juga atau perusahaan ini mau langsung mengurangi ke pendapatan atau diakui langsung ke beban gitu. Karena di sini angkanya diminusin. Nah, gitu ya. Harga pokoknya 49.200. Di sini 49.800. Laba kotornya kelihatannya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada perbedaan apa saja. Ini 120 oke. Beban barang rusak, asuransi, penyusutan peralatan. Penyusutan peralatannya oh, jurnal penyusutan saya nggak masuk ya. Oke, jurnal penyusutannya nggak masuk. Kita lihat lagi ke proses. Coba ini ada yang salah tanggalnya apa enggak? Penyusutannya kalau nggak masuk. Laporan penyusutan visa set.
2000. Untuk Pak Beni ya, ini proses period end harusnya sudah otomatis sih Pak. Cuma ini saya juga lagi telusuri kenapa tidak muncul di laporan saya. Karena kalau secara proses akhir bulannya ini sudah terjadi di sini. Jadi pada saat Desember 2017 saya sudah melakukan period end. Lalu di Januari 2018 juga tadi barusan kan kita melakukan period end. Nah, harusnya muncul di laporan kita, laporan rugi laba kita yang terakhir ini harusnya muncul. Cuma makanya kenapa nggak muncul gitu ya. Saya juga lagi mengecek nih. Lain-lain daftar pajak. Pekan sebentar, persediaan laporan aset tetap. Laporan aset tetap. Histori aset. Kita dari Januari sampai dengan 31 Januari 2018 ya. Coba kita pilih salah satu. Harusnya semuanya muncul. Akumulasi nilai buku. Oke, ini nanti saya coba cari tahu Pak. Tapi kalau ini harusnya langsung muncul. Jadi di sini itu langsung muncul ya. Nilai persediaan. Sekarang kita coba lihat laporan neracanya. Laporan keuangan neraca. Asetnya sudah tercatat, tapi dia tidak muncul ke penyusutan. Ini nanti saya coba cari tahu. Nanti saya akan jawab di grup aja ya Pak ya. Kenapa nggak muncul gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Aset lancarnya 1473 sama nggak nih?
1638 karena ya belum dikurangi penyusutan dan lain-lainnya. Harusnya sama. Akumulasinya nggak ada ini. Tuh, ini nggak muncul akumulasinya. Nanti saya coba tanyakan. Setuju ya Pak ya? Nanti saya jawab ya. Setelah saya ketemu kenapa nggak muncul. Tapi seharusnya pasti muncul secara jurnal ini accurate sudah otomatis. Apakah saya perlu memundurkan tanggal komputer saya? Nah itu yang mungkin apakah ada hubungannya ke sana gitu. Tapi ini secara proses pencatatan semuanya kita harusnya sudah menjalankannya dengan betul gitu. Ya, sekarang kita lanjut ke ternyata sudah selesai sih Pak. Bapak Ibu ternyata sudah selesai soal-soalnya. Perbedaan kita adalah tadi pada proses kita membuat jurnal akun yang retur saya masukkan di kategori pendapatan. Kalau nggak mau masuk ke kategori pendapatan atau tetapi kita masukkan ke sini itu angkanya juga harusnya sama. Atau saya coba hapus saja. Oh ya, ini masih ada dikasih waktu nggak Pak Tony? Masih Bu, lanjut nggak apa-apa. Oke, teman-teman mau kita coba hapus yang akun yang saya buat tadi, lalu saya larikan ke beban. Ya, yang tadi proses retur. Nih ya, yang retur rice cooker ya. Ke barang rusak. Kayaknya ini tempat tidurnya, itu meja belakangnya, tempat tidurnya sama juga. Penyusutan gedung 6021. 6021. Untuk penampilan buku besar hanya akun tertentu bagaimana? Oh, oke. Ini dari proses daftar laporan, lalu Bapak pilih buku besar, lalu Bapak mau misalnya rincian jurnal akun ya atau rincian buku besar. Ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita pilih misalnya Januari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2018. Oke, kita tampilkan dulu nih Pak semuanya. Kita tampilkan dulu semuanya. Lalu kita modifikasi. Misalnya Bapak cuma mau yang kita filter. Yang mau akunnya cuma bank. Atau misalnya maunya yang kas saja misalnya. Atau maunya yang tipenya piutang dagang aja. Simpan, lalu kita simpan. Nah, ini Pak, cara filternya gampang Pak. Kalau yang penjelasan memorize kemarin masih pada ingat. Jadi kalau misalnya nih kita hanya mau akun-akun tertentu saja ya udah di memorize aja juga boleh gitu. Atau di filter yang tapi nanti setiap kali mau cari ya kita filter ulang gitu. Nah, kalau misalnya akun-akun ini mau diolah ya. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan accurate beberapa database karena beberapa PT gitu. Terus mau dikonsolidasi. Nah, ini bisa diolah nanti di Excel. Jadi tinggal di transfer aja atau diekspor aja ke Excel gitu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu yang perlu memberikan laporan kepada atasan gitu ya. Ini tinggal mau di-save-nya ke PDF, lalu di email. Nah, ini udah langsung prosesnya gitu. Jadi sudah otomatis tuh. Nah, tinggal kita send to email atau download gitu.
kira-kira seperti ini. Jadi tadi yang dari akun Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi saya nggak perlu ngulang lagi deh. Kalau nggak enakan, jadi maksudnya sisa waktunya ini kalau memang mau buat tanya jawab yang sudah lebih ke cara melihat laporan, cara proses, cara input. Nah, Bapak Ibu boleh chat semuanya di sini. Mungkin saya berikan waktunya 15 menit lagi deh gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kemarin yang bertanya mengenai pembelian, boleh langsung atau tidak, itu boleh ya Pak. Jadi dari link yang sudah diberikan kemarin, itu sebenarnya tinggal melakukan proses pembelian aja. Misalnya ini adalah link yang diberikan Pak Tony gitu ya. Tinggal pas yang coba gratis itu kan Bapak mengisi data. Setelah mengisi data, nanti di sana kan Bapak masuk ada login bikin database. Nah, kalau sudah nanti bisa tinggal pilih billingnya yang mana yang mau di-billing gitu. Nah, kalau Bapak Ibu buka Accurate, informasi-informasi ini adalah informasi yang diberikan ketika Bapak Ibu baru mau mulai Accurate. Kalau udah ngerti, udah apa supaya nggak muncul-muncul terus, ya tinggal di klik aja terus tutup. Ya, jadi di sini waktu persiapan awal ya, masih ingat nggak nih Bapak Ibu nih? Jadi waktu bikin kasbank, mau buat akun perkiraan atau import akun kalau memang sudah punya Excel-nya gitu, itu tinggal import aja. Ya. Lalu berita-berita di sini adalah informasi yang disajikan oleh kantor pusat langsung, artinya dari accurate.id langsung. Bisa mengenai banyak artikel, banyak cara-caranya, ada tips, ada events. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti berita-berita terbaru dari sini. Lalu kalau dashboard ini, nah tampilan-tampilan yang di sini adalah informasi-informasi yang bisa ditunjukkan, maksudnya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara singkat ya, bahwa di sini laba ruginya berapa. Ini juga kembali lagi sesuai dengan akses yang diberikan kepada masing-masing user. Kalau misalnya dia nggak boleh melihat, ini nggak akan tampil gitu ya. Jadi tergantung akses-akses yang kita berikan kepada user. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Accurate Store, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di pengaturan, lalu di sini ada Accurate Store. Jadi Accurate ini adalah software paket yang saya berikan selama ini atau yang saya trainingkan kepada Bapak Ibu selama ini adalah namanya Accurate Online atau AOL standar ya, jadi versi standar. Kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan fitur cost center, misalnya yang bergerak di bidang kontraktor, event organizer, atau yang membutuhkan laporan-laporan secara cost center atau rugi laba terpisah, tetapi di dalam satu database, itu Bapak Ibu bisa masuk ke namanya Accurate Store. Di sini ada macam-macam yang kami sediakan. Jadi ini adalah add-on. Add-on ini ada yang berbayar, ada yang memang sudah kami sediakan secara gratis gitu. Jadi tinggal dipilih, bisa dibaca-baca, ini apa saja gitu ya. Dan Accurate sendiri bekerja sama dengan
beberapa aplikasi atau software atau startup company juga gitu ya, yang mendukung kebutuhan pebisnis. Gitu. Jadi waktu awal saya sempat mungkin saya ada menceritakan juga bahwa visinya Accurate ini adalah menjadi software yang mudah diaplikasikan atau mudah dipakai oleh para user. Jadi seperti Bapak Ibu kalau lagi mau belajar Excel, belajar Word, belajar PowerPoint kan nggak perlu sampai mesti les gitu ya, nggak perlu sampai training yang bagaimana gitu. Nah, jadi visinya aplikasi Accurate ini sebenarnya mau menjadi platform-platform dari aplikasi-aplikasi lain. Makanya kita melakukan kerjasama atau membangun kerjasama dengan beberapa pihak. Gitu. Kita ada dengan Mokapos, ada Maximple, ada Master Online, ada penggunaan udah terintegrasi dengan payroll BCA, gitu ya, pembuatan virtual account. Jadi di sini kita sudah menyediakan beberapa, nah di sini kan bisa ada multi brands gitu, karena saya ada coba-coba pakai brands misalnya. Nanti ini tinggal saya bayar gitu. Untuk Bapak Ibu yang bergerak di bidang manufacturing, Accurate juga tersedia modul manufacture ya. Harganya berbeda dengan yang Accurate Online ini. Gitu. Dan yang terbaru adalah Accurate POS, Point of Sales. Nah, ini dari Accurate Store. Lalu untuk desain cetakan, ya cetakan-cetakan ini bisa dipilih nih, bisa bikin. Jadi Bapak Ibu bisa pilih mau bikin faktur pembeliannya seperti apa. Kalau misalnya sudah ada di desain-desain. Nah, desain ini dari kami juga menyediakan desain gitu ya, tapi dikenakan bayaran kalau untuk desain-desain ini. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya tampilan formulir sendiri gitu. Saya maunya seperti ini. Nah, nanti dari pihak kami akan melihat dulu bisa nggak didesain seperti itu gitu. Ada nggak field-fieldnya untuk ditampilkan. Jadi kalau field-nya untuk ditampilkan tidak ada, itu formnya nggak bisa didesain. Jadi Bapak menggunakan yang sudah ada gitu. Ya, jadi sekali lagi Accurate adalah tools atau alat bantu buat Bapak Ibu yang menjalankan usaha ataupun sebagai orang accounting, orang sales, orang pembelian gitu ya, dalam memudahkan pekerjaan-pekerjaan administrasinya, memudahkan kontrol Accurate memudahkan kontrol piutang, hutang, stok barang gitu. Ya. Sampai di sini masih ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Tony. Baik, terima kasih Bu Evi untuk sharingnya. Ya, sahabat kelas, kita akhiri sesi sore ini sampai di sini. Untuk pertanyaan lanjut, kita bisa chat di grup ya. Bu Evi, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak Tony. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore.